kayak bahasa Inggris kan gitu. Berarti kita tetap mengakui Original teks kitab. Sebentar. Original teks kitab Anda apa? Bahasa mana? Original teks kitab Anda. yang saya tahu ya Alkitab gitu aja. Original teks yang saya tanya. Original teks bahasa asli. Bahasa asli kitab Perjanjian Baru Anda apa? Bahasa apa? Bahasa Yunani. Ah, dalam bahasa Yunani. Arti kitab dalam bahasa Yunani apa? Tahu nggak? Arti kitab dalam bahasa Yunani apa? Tahu Itu nggak? Biblos apa nama tadi itu? Ah, Biblos, bukan Alkitab. Biblos, Alkitab itu bahasa Arab. Kenapa harus ngambil bahasa Arab sih, Bang? Kenapa, Bang? Kenapa harus ngambil bahasa Arab gitu loh? Emang apa kurang meyakinkan gitu bahasa Yunani, Bang? Saya tanya. Kami orang Islam, kami bangga menggunakan bahasa Arab orang Islam karena Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab. Al-Qur'an itu bahasa Arab. Al-Qur'an, alhamdulillah, kami menggunakan itu. Tidak kami translate. Kami nggak pernah ngambil bahasa orang lain. Dalam original teks kami tetap itu. Original teks kami ya, Al-Qur'an, bahasa Arab. Gitu. Kalau anda kan Biblos, kenapa nggak percaya diri, Bang? Kenapa teman-teman Kristen nggak percaya diri menggunakan kata Biblos? Biblosmu mana? Kenapa nggak percaya diri gitu dengan original teks, dengan teks aslinya? Kenapa nggak percaya diri? Oke lah, yang lain boleh diterjemahkan. Oke, saya sepakat itu. Yang lain boleh diterjemahkan, tapi nama kitab ini loh. Nama kitabnya, namanya ini loh. Ini kan identitas kan ini kan. Nama kitabnya identitas kan. Betul nggak, Bang Daging? Nama kitab identitas kan. Betul. Proper deh, proper. Weda, itu kitabnya siapa? Hindu. Enak kan dengarnya. Al-Qur'an kitabnya siapa? Islam. Enak kan dengarnya kan? Oh Weda. Oh, itu kitabnya teman-teman yang agama Hindu tuh. Oh, Tripitaka. Oh, itu kitabnya teman-teman yang agama Buddha. Betul nggak, Bang Daging? Atau saya yang salah? Tripitaka tuh Buddha, betul nggak? Betul, Buddha. Nah, Buddha. Oh, Biblos. Oh, itu kitabnya teman-teman Kristen. Enak kan? Oh, Alkitab. Hah? Alkitab. Itu kitabnya siapa? Oh, itu teman-teman Kristen. Hah? Teman-teman Kristen. Kok bahasa Arab? Kok pakai bahasa Arab? Alkitab kan bahasa Arab. Alkitab. Al artinya sebuah kitab, artinya buku, sebuah buku, sebuah kitab. Sekarang pertanyaan saya simpel. Jumlah kitabnya Bang Frans berapa? Lima puluh. Sebentar. 37, 27. Abang Katolik apa Protestan, Bang? Protestan. Aha. Protestan kitabnya berapa jumlahnya? 64. Kok 64 ini? Ya Allah, ya Rob. 66, Bang. 66. 20. 27 sama 30. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. 27 sama 37. Bang Daging capek. Bang Daging kasih tahu, Bang, capek. Tiga 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru. Aduh. Udah, Bang? Masa yang kayak gini harus aku jelasin sih, yang kayak gini sih. 39 sama 27. Berarti betul kan saya kan? Betul kan? 66. Ya, 66 kan? 39 sama 27. Ya, karena Oke, perjanjian pertanyaan baru saya. 27. Pertanyaan saya, 66 itu banyak kitab atau satu kitab? Gimana, Bang? 66 itu banyak kitab atau satu kitab itu?
Kalau yang sekarang ya satu kitab aja. Karena cuma ada dalam satu Astagfirullahaladzim. cuma ada dua. Kalau bahasanya 66, dengarkan. 66 kitab itu banyak kitab atau satu kitab? Ini pertanyaan simpel loh. 66 kitab. Iya, itu banyak kitab atau satu kitab? Banyak. Banyak kitab. Kalau sebuah kitab itu berapa kitab? Sebuah kitab, satu kitab. Satu kitab. Makanya kenapa Bible tidak bisa disebut sebuah kitab? Kenapa? Karena kitab Bible terdiri dari 66 kitab. Kalau mau pakai bahasa Arab, harusnya pakai bahasa Arab yang bermakna, yang berarti kutubun. Harusnya kutubun itu. Nggak bisa Alkitab. Kutubun harusnya. Banyak kitab. Banyak kitab yang dijadikan satu kutubun itu. Nggak bisa Alkitab. Kalau Alkitab tuh satu kitab. Misal kitab Matius doang, nah itu baru Alkitab tuh. Kitab Markus doang, nah itu baru Alkitab tuh. Tapi kalau banyak 66 kitab itu nggak bisa disebut Alkitab. Anda tahu nggak sebuah apel berapa banyak apel? Sebuah apel tuh berapa apel? Satu. Satu. Beda nggak dengan banyak apel? Beda nggak? Beda. Beda. Sebuah kitab dengan banyak kitab sama atau beda? Gimana? Banyak kitab dengan satu kitab tuh beda atau sama? Beda. Ya udah, berarti kitab Anda bukan Alkitab namanya kalau mau jujur. Menggunakan kata biblos atau tabliblia itu baru bagus. Tabliblia. Gitu. Jadi baca sejarahnya Bang. Jangan, Abang itu sebagai seorang Kristen harus terus belajar Bang. Jangan menyerah ya Bang ya. Jangan menyerah, tetap belajar Bang ya. Oh, tidak. Kenapa gini? Jadi gini Bang Ardi. Ya. Saya terima kasih banyak buat teman-teman sekalian. Ya, Sama-sama, dalam Bang. forum diskusi ini. Dari sini saya bisa tahu sejarah perjalanan apa beda Alkitab sama Al-Quran, Bible, kan gitu-gitu yang lain. Jadi gini Bang. Jadi gini Bang Ardi. Saya mohon kiranya forum ini berjalan terus. Siap. Gitu. Siap Abang. Supaya, Siap Abang. jangan ada lagi sekat-sekat antara kita, Iya, kita Bang. Siap. berbeda kepercayaan. Dalam forum diskusi saya juga mau saran buat teman-teman berikut yang Kristen yang mau naik dalam forum diskusi Bang Ardi sama Bang Daging ini, kiranya dapat meninggalkan iman dulu, jangan masukkan iman dalam diskusi hari ini, karena kalau iman dan fisolov akan berbeda jauh. Mungkin begitu ya Bang Ardi. Mantap. Mantap, tepuk tangan dulu teman-teman. Mantap. Terima kasih ya Bang Frans ya. Oke, Iya, jadi iya, buat Bang. semua, salam sehat, salam semangat. Tuhan saya memberkati kalian semua. Selamat hari Minggu. Bisa cara turun nggak Bang? Oh bisa. Gimana Bang Daging? Ya mantap tuh Bang Frans, ini berarti ya pikirannya terbuka ya. Iya, iya. Masuk dalam dogma. Gitu. Betul tuh. Bagus itu. Faktor penting itu. Jarang-jarang ya ada kayak gitu Bang. Iya. Waalaikumsalam teman-teman di bawah. Iya, yang penting jujur. Nah, nggak kayak Darel muter aja. Ditanya apa jawabnya kemana-mana. Ya salam. Menyimpulkan gitu. Kalau hewan enggak, berbeda dari saya, mengancam saya akan lawan. Iya. Apapun taruhannya sampai mati saya lawan gitu. Nah itu hewan level berpikirnya ya. Kalau manusia nggak gitu. Ya. Iya, iya betul. Tapi Bang Daging menarik Bang. Semalam ada yang mengatakan bahwasanya hewan itu juga punya akal Bang.
Saya bilang gini, loh kalau hewan punya akal, kucing punya akal nggak? Punya, kata dia. Loh kalau kucing punya akal, kenapa dia kemana-mana nggak pakai celana? Ya, mungkin maksudnya terbatas pada aspek naluri, insting saja. Ya kalau naluri saya sepakat, naluri sepakat saya. Naluri sepakat. Tapi kalau Lagi saya mau akal, sebentar ya beritahu mengenai pendapat saya. Jadi jangan mau dibodohin orang yang bilang suruh pakai biblos. Itu pembodohan, cuman orang tolol yang mau ikutan. Karena biblos itu bukan kaidah bahasa Indonesia. Jadi tidak Bahasa bisa mana? diterima oleh Biblos bahasa bahasa mana? Indonesia. Biblos Kalau bahasa mau mana? bahasa lain mungkin baru naik mbok ya salam yang enak, ngomong yang enak. ya karena Udah, saya jangan kayak gitu. Ya disapa dulu kek, gimana kek? Ngobrol yang enak, disapa dulu para pengguna. Di selamat pagi teman-teman semuanya. Gitu, saya mau menanggapi. Ya gitu, itu santun. Silakan Bang lagi. Pakai adab lah. Nah, saya sebenarnya mau cepet aja. Karena saya udah tahu kalian ini kan suka Kalau mau bahas. cepet ya saya cepetkan. Saya cepetkan kalau mau cepet, betul nggak Mbak Naging? Saya cepetkan, saya bantu ibu lebih cepet daripada prediksi ibu. Gitu loh. Saya merepet gitu. Sekarang kalau saya diskusi sama orang yang merepet gitu, aduh wis. Ampun Bang Daging, usia tambah tua ya kan. Nanti kalau tambah emosi di belakang ini kenceng juga sakit juga. Ya Allah. Gak ada adab sama sekali. Bang Kucang, waduh hilang Bang Kucang, woi. Jangan hilang, woi. Coba naik lagi tapi yang bagus ya. Naik lagi tapi yang bagus. Yang bagus adabnya. Kita diskusi. Jangan monolog di sini. Kita nggak terima kalau monolog. Loh. Aduh. Teman-teman jangan lupa di-share ya, yang ada di YouTube dan ada di TikTok ini di-share juga ya, jangan lupa ya. Itu masih ada, iya masih ada memang. Ya kalau memang apa namanya Bu Evita tadi mau meluruskan, harusnya begini. Ya luruskanlah dengan data. Orang Indonesia nggak bisa menerima itu. Loh kenapa nggak bisa menerima? Itu kan Kristen. Kristen berasal dari sana. Ya kalau gitu orang Kristen Indonesia nggak boleh dong menerima Yesus. Karena Yesus bukan untuk kalian. Nah, saya balik gitu gimana coba? Gimana kalian ini? Iya betul. Betul tuh. Ibu-ibu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu. Jelas sekali kalau Paulus itu sangat penyesat. Udah Bung? Jelas. Kalau Yesus itu adalah Yesus menyatakan Paulus penyesat. Orang-orang Kristen itu adalah pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus, tapi mereka mengklaim pengikut Yesus, padahal mereka tidak menjalankan apa yang dikatakan Yesus. Mereka tidak menjalankan apa yang dikatakan Yesus. Mereka adalah penyesat. Yesus mengatakan di Matius 7:22, "Enyahlah kalian dari hadapanku Kristen. Aku tidak mengenal kalian Kristen. Kalian adalah pembuat kejahatan." Jelas, itu kata Yesus, bahwasanya kalian adalah penyesat.
yang menyesatkan telah memfitnah Yesus menjadi Tuhan, sedangkan Yesus tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan, tetapi kalian tuhankan Yesus. Jelas sekali. Dan itu bukan firman Tuhan. Apa yang dikatakan Yesus tidak pernah kalian ikutin. Yesus tidak pernah mengajarkan kalian mati pakai jas, tetapi kalian mati pakai jas. Yesus tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan, tetapi kalian tuhankan. Yesus mati menggunakan kain kafan, kalian mati pakai jas. Yesus mengajarkan ibadah bersujud, tetapi kalian jingkrak-jingkrak, lompat-lompat. Yesus tidak pernah mengajarkan ibadah ke gereja, tapi kalian ke gereja. Yesus tidak makan babi, tapi kalian makan babi. Kasihan deh lo, tidak ada satupun yang kalian ikutin dari Yesus. Makanya kalian disebut penyesat. Kalian adalah pengikut Paulus. Semua perkataan Yesus dibantah oleh Paulus. Yang namanya rasul itu penyampai firman Tuhan. Seharusnya yang namanya rasul itu bicaranya nyambung, jangan kayak Paulus. Semua perkataan Yesus dibantah oleh Paulus. Semua perkataan Yesus dibantah oleh Paulus. Makanya itu dari itu janganlah kalian menipu. Sangat jelas Yesus tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan. Capek juga congorku bah. Capek juga congorku, belum sarapan bah. Mak, habis sarapan lapar lagi aku bah. Lapar lagi kali ropong nih. Pemain. Sarapan dulu ya. Wah. Lapar lagi aku kali ropong nih bah. Dia udah sarapan. Aku bilang dia udah sarapan, lapar lagi, ngisap lagi. Maaf nih. Aduh. Ganti pemain. Astagfirullahaladzim. Memang Opung gak ada dua Opung. Mantap Opung. Stroke pula dia dikomelin, nanti mati dia. Blender, aku udah mau mati, aku sakit jantungku Blender, katanya mati kita sini. Sakit lagi jantungku, kurang ajar kok, mati kita, mampus kita. Hah? Ya kan? Emosi deh. Blender, sakit jantungku udah ini gara-gara kau hina Tuhanku Blender. Mati kita. Aku kena pula di sini nanti gara-gara dia. Hah? Udah nggak tahan dia kan? Mati kita. Nggak usah lah. Ya, nanti tiba-tiba dia ini ngomong hamil gitu. Ngeri loh. Tiba-tiba nanti dia. Aku sakit jantung katanya. Nah, mati kita. Bisa aja kan? Blender, katanya, sakit jantungnya. Hah? Bisa kan? Takut juga aku nanti. Mati dia, bisa aja sakit jantung. Katanya. Sakit jantungku katanya. Mati aku jangan. Bisa kan? Bisa jadi. Bisa jadi ya kan? Iya. Mati pula, Dedi pula kena dipanggil kita mati di sini, mampus kita. Enggak lah, turunkan aja lah, tembak aja dor. Aduh, Nanti udah tua kan. jantung Iyalah, diusut kena Bang serangan Blender jantung ya ternyata. Iya, aku kena pula. Udah lah Opung, turunlah ke Opung, enggak aja. Mati pula nanti dia. Aduh, sakit jantungku. Hah? Lanjut Poncalas ini kemarin. Ya kan? Bisa saja dia sakit jantung. Kena jantungnya, kena serangan jantung dia. Blender, kau hina Tuhanku, sakit jantungku ini, tiba-tiba dadaku sakit katanya. Mampus aku. Jatuh dia, mati di situ dia, mampus aku. Kalau itu lari aku terus. Dedi lah ini pekerjaan. Dedi yang naikkan, gue bilang. Dia udah tua itu. Udah berapa umur? 80-an itu. Ya kan? Udah tua 80-an digas pulanya. Ini aja digas, ini digas yang baru naik, digas aja nih. Ya kan? Udah 80-an dia umur itu kan? Belum, Iya. 70-an. Ini aja kita gas Bang Blen yang baru naik nih Bang Blen. Ngeri ya. Ya juga, takut juga aku nanti Opung itu mati ya. Ya kan? Penyesalan. Iya, takut juga aku tadi, berpikir aku mati pula Opung nanti. Nah, Tiba-tiba dia tuh. Jinaknya sama ini Bang, sama Bang Bilal nih jinaknya, coba Bang Bilal. Mati nanti Opung nih, takut juga aku jantungan aku. Dulu kau Waalaikumsalam. 80-an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini kecintaannya Bang Bilal ini. Sabar lah Opung. Darling,
Darling udah bangun, darling. Wih, darling, bukan Apalagi dari main. ini kan mulutnya bocor. Tidak Darling, sama dia selalu buat emosi orang. Darling. Gak pernah Kau udah buat bangun orang kah? apa. Iya, masa udah tua Ya, taunya juga dia, kak kita, capek kita, bang kita. blenderku ngajari Bukan, kau. bukan begitu. Maunya kau terangkan. Kalau di agama kami seperti ini. Yang kami yakini seperti itu baru bagus. Jangan menghukum agama orang. Gimana maksudmu? Sama Pung? aja. Kalian mengikuti si Muhammad. Kami ikuti Yesus. Di mana salahnya? gimana salahnya? Salahnya Yesus. otak kalian yang beda. Kami yang kami ikuti kalian tidak terima, tetapi maunya kami mengikuti yang kau imani, nggak mungkin. Sampai mati pun kau nggak bisa kamu paksakan kami menjadi mengikuti agama. Opung on cam dulu, Opung. Itu yang di bawah minta Opung on cam. Biar Opung dengar on kau. cam. Tidak mungkin Ya, kami kau Opung, paksa mengikuti Opung. apa yang kau imani. Open Nggak cam dulu mungkin. yang di Makanya kau bawah sadar minta kau. on cam. Yang di bawah Mau minta apa Opung on isi cam itu. Alkitab ini? Kamu tidak Buka boleh kamera memaksa dulu, kami jadi Opung. pindah gara-gara Opung. mulutmu. Buka Gara-gara kamera, mulutmu Opung. seperti itu. Opung, Kami kayak tidak Opung akan itu. pindah dari agama kami walaupun kau tiap Oh, hari. Robi, tadi kau dengar bilang, nih orang "Nggak masalah ngomong. sama kami." Parah ini orangnya, Mas. Bung, dengarkan Sampai saya mati dulu, kau, Opung. sampai hilang dunia ini. Kami Iya, ya, tidak akan Opung, hilang Opung. dari Tuhan Yesus. Opung dengarkan saya dulu, Opung. Ini harus saya Kamu, bicara. jangan kau paksakan dirimu seperti yang kau Iya, lakukan. iya, Opung benar lah, Kami Opung mau Kristen salah. bukan Jadi gini, seperti otak Opung. kalian semua. Oh, macam betul aja Opung nih. Jadi gini, Opung. Open cam dulu, Opung. Begitulah. Yang di bawah minta. Jangan Iya, yang di paksakan bawah orang minta. lain mengimani yang kau imani. Terangkan Halo, apa yang di TikTok ini, Ibu- apa yang kau Ibu imani. Devina Jangan agama orang Karamoy. kau bertele-tele tiap hari. Itu salah. Bagi Opung kami macam umat Kristen salah menurutku. Opung, Supaya iman kita kuat. Opung, on ikutin cam apa dulu, yang Opung. yang kau pelajari. Tuh on cam tuh. Apa yang dia On cam, orang. Jangan Opung. menghina agama Tuh. orang lain. Itu Banyak nggak yang baik. ngomong on cam loh, Opung. Opung, on cam lah dulu. Lah. Menurut kau Opung, baik gini kau loh, Opung. kayak gitu kau. Oh, Pungku. Apa kau lagi black kau? Darlingku, begini darling. Kau, Opung, kau cintai setengah mati Yesus itu kan? Nah, tapi besok tiba-tiba, siapa kau? Kata Yesus. Aku nggak kenal kau. Kau siapa? Yahudi bukan, Israel bukan. Aku datang untuk Israel, untuk Yahudi. Nah, Gina kan sama ini kan Gina kan. Nah, ini Udah saya bilang kan darlingku. kemarin. Gimana Bang ayatnya? darlingku, Tunjukkan sehari apa dan ayatnya yang kau bilang. Aku di sini kok udah dikatakan, bukan dibilang hanya Israel kamu yang ada agama, nggak ada dibilang. Kau juga udah dari gini. Israelnya agama apa Tuhanmu? Kau Gini, kau banyak ngomong kau. begini sayang. Mana ada Tuhan orang Yesus selain bilang, Israel sayang, dengarlah aku. mengapakan agama. Kau banyak Sayangku. ceritamu kau lagi. Cintaku. Cintaku, Kata nggak ada Yesus. cita-cita di sini. Kita berdua aja lah. Cita kau ucapkan di sini. Berdua kita. Nah, gini. Bocor kalian semua kalian. Bacalah Kata kitabmu, cinta Pung. kau dalam Alkitab orang yang Gimana? membaca Alkitab kau. Cinta. Makan tuh. Tidak ada di sini. Cintai orangnya semua orang di sini enggak. Makan Kau kamu. Yesus datang. Yesus bilang apa Yesus bilang? Kasih sesama. Aku datang. Kasih Iya. manusia itu boleh. Tetapi bukan God. cintai manusia. Dengar, di sini dengar, semua. dengar. Enggak gitu. Dengar, darling. Kasih Darling. sesama. Darlingku. Seperti dirimu sendiri. kabur, Itu. kabur. Bukan mengasihi orang. Beda mengasihi, beda mencintai. Gini loh, Pung. Kasih itu, kasihlah sesamamu sama Inilah seperti kasih- dirimu sendiri. inilah Umpamanya orang kasihku. tidak makan, kita Aku tengok orang tidak mewakili- makan, kita dengar bantu dulu, Pung. bagaimana Yang biar kukatakan dia ini, aku mewakili makan. Kalau nggak dia Yesus. ada lagi uangnya, kita bantu. Begitu. Jangan membiarkan orang menderita. Kalau bisa kita damaikan. malas lah aku ngomong. Kita kasihi. Itu Kayak bagaimana RX. kita saling mengasihi. Pung, kau kalau Apa? ngomong, Pung, bukan seperti yang kalian kayak RX yang dua knalpot. Kalau kalian itu tidak Nggak ada, Lu. mengajarkan kasih. Kau kendori Bagaimana gasnya, kalian kau gas mengasihi terus. orang karena ajaran kalian juga tidak mengasihi. Kalau kami kan memang diajarkan kasihlah sesamamu sama seperti Betul, dirimu sendiri. betul. Bahkan Begitu. orang tidak punya agama pun, Bung, kasih dia sama kita. Tapi kemana ujungnya dia? Apa? Dia nggak punya Tuhan, salah Nah, sembah. sekarang gini, pernah nggak kau mengasihi orang?
Pernah. Apa yang udah kau kasih sama orang? Inilah cintaku, kaulah cintaku, Apa yang kau kasih? sayangku, darlingku. Bukan begitu. Apa Makanya yang ku diajarkan dia sampaikan apa samamu, yang Yesus kasihlah katakan. sesamamu. Di mana diajarkan seperti itu? Apakah diajarkan kalian ada suruh mengasihi sesama? Kalau ada diajarkan Ada. begitu, kasihlah Ada. sesama. Ada. Kalian tidak Hablum akan minannas. mempersoalkan ajaran Hablum Yesus. minallah. Karena kalian tidak mendengarkan dengarkan. Kau tanya ajarannya. tadi, kau tanya kan? Ku Ya. jelaskan samamu. Di kami Kalian kan diajarkan, diajarkan sebentar. supaya kalian bunuh, Karena opung membunuh. tanya, karena aku kasih samamu, Kalau kau Pung. tidak Aku kasih tahu kau. bunuhlah Pung. dia. Itu Dengar dulu, ajaranmu. Dengar Kalau dulu. ajaran Kami Kristen diajarkan tidak. dengar dulu. Kasihlah sesamamu sama seperti dirimu sendiri. Bagaimana dirimu? Kasihlah sesamamu. Dengarlah, Supaya kamu- aku kasih tahu. Pung, di kami itu ada diajarkan hablum minannas, bagaimana berhubungan dengan manusia, bahkan dengan hewan pun nggak boleh kita siksa anjing, ya kan? Nah, Kenapa begitulah, kau, kalau benar kayak gitu, begini. kenapa kau benci sama babi sama anjing? Babi nggak boleh dimakan, Kenapa kau benci ini anjing sama dilarang. sama, Yesus makan sama babi nggak? apa babi? Mana ada Kan nggak benci? disuruh kau makan. Nggak boleh dimakan. Kan Yesus memang nggak disuruh kau makan. tetapi kau benci. Yesus nggak makan babi. Kenapa opung makan babi? Kenapa Yesus juga tidak melarang makan babi? Kau cari kitab ini kalau ada yang Yesus melarang makan babi. Di mana? boleh Dan makan. kau makan babi. Nggak ada. Iya, iya. Kau cari, Boleh kau cari. makan taiknya Kau babi. Di mana? Boleh makan taiknya Kau cari babi. yang kau katakan itu. Di mana? Ntar dulu. Karena Yesus nggak melarang makan dagingnya, boleh kita makan taik babi. Di mana ayatnya? Jangan ngomong-ngomong doang kau. Imamat Mana 11. ayatnya? Imamat Di mana? 11 Berapa? 7. Imamat 11 Apa? nomor 7. Di mana? Imamat 11 nomor 7. Bukalah. Buka kamera Opung, Ini buka kamera tuh. Yang di mau minta buka kamera Opung, buka kamera. Cantik ini sebenarnya opung ini kalau Tidak dia nggak ada nyembah dikatakan Yesus. di sini. Masih cantik. Dilarang makan daging babi, tidak ada di sini. Adalah, darling. Tidak ada, tidak ada. Yesus mengajarkan bukan dilarang makan daging babi. Biar kau tahu ya ajaran Yesus yang ada di Alkitab ini dari Matius, biar tahu kau ya apa yang diajarkan Yesus. Bukalah Bukan dulu. seperti yang kau pikirkan semua HP ku apa yang habis diajarkan baterai. Yesus ini ya. Hal Ada nggak? berdoa diajarkan Yesus ya. Hal menghakimi diajarkan Yesus supaya kita jangan menghakimi orang. Betul. Ya. Yesus baik. Hal berdoa diajarkan Yesus. Dengar dulu. Hal menghakimi, jangan kamu menghakimi Dengar supaya dulu. kamu tidak Baik. dihakimi. Yesus itu baik. penghakiman Yesus itu yang kasih. kamu pakai untuk menghakimi, Tapi kamu datangnya akan bukan dihakimi untukmu, dan Bung. ukurannya- Untuk apa kau ukuran mati-matian yang kamu mencintai pakai Yesus? untuk Yesus mengukur itu nggak kenal akan kau. diukur kepadamu. Makanya jangan menghakimi orang. Akhirnya diajarkan Yesus, jangan menghakimi. Apa yang salah sama Hal Yesus? mengabulkan Salahnya kau sembah Yesus. jalan yang benar. Yesus Itu yang nggak diajarkan Yesus. mengajarkan penyembahan kepada Yesus. Ajaran yang sesat ini juga diajarkan kau Yesus. sesat lah, Hal kata Yesus. pengajaran sesat. Dengar. Kau sesat lah kau. Waspadalah terhadap nabi-nabi Yesus palsu bilang, yang Yesus datang bilang kepadamu. sembahlah Dengar, Bapa. Itu dengar. yang dikehendaki Yesus juga Bapa. mengajarkan di sini jangan mengajar. Kenapa pula kau hal sembah Yesus? Pengajaran yang sesat. Seperti kau kan sesat. Nggak Makanya ada. dilarang jangan. Ya, dibilang di sini Opung kan, yang sesat. Di mana waspadalah Yesus suruh sembah terhadap Yesus? Coba. Aku mau nabi-nabi palsu baik yang aku mau datang sembah. Aku cinta kepadamu sama Yesus. Coba dengan di mana? menyamar seperti domba. Inilah Bung, mulutmu ini domba yang sesat Bung, kau. Di Jadi mana kita Yesus tidak- ngajarin tidak harus sembah kita Yesus? mendengarkan Aku juga pengen sembah perkataanmu Yesus. yang sesat itu. Gimana Yesus cara juga menyembah Yesus mengajarkan, menurutmu? waspadalah terhadap nabi-nabi palsu seperti kau. Jadi tak perlu kau didengar kamu. Cinta, dengarlah Dua cintaku. macam dasar. Dengar dulu. Cinta, darlingku. Di mana Yesus Kamu ngajarin kau jangan menyembah kau Yesus? udah Aku laku kasih makan sama ini, Allah. juga insya Allah kau Nah. kasih blender. Kabur. Tiap ketemu kabur. Malam bilangnya rindu sama aku. Pagi ketemu kita berantem. Kenapa Opung kok pergi? Alah, malah pergi si Bang Opung. begini PHP-in. Oh, aku PHP-in. Oh, ya, salah lah memang saudara ya. Si Opung kampret Opungnya. Jangan begitu. Nggak mau diam Opung kalau ngomong. Cocoknya sama itulah sama Pak Daman. Kalau udah ketemu dia punya mic-nya.
Contoh Oten di sini dua hari ini ada Bang Belinda di sini. Engki ada tuh di bawah tuh. Naik Engki. Engki. Eng. Oke, ini. Aliran ini nggak jelas segini. Enggak jelas juga. Mana yang hotel yang waras jadinya. Bengeng. Sampai jam berapa Bang Deddy? Belum tutup dari tadi malam. Belum tutup, oh sampai nanti malam ini tenang aja. Nggak akan tutup saya ini. 24 jam ya bang? Mantap. Iya. Pernah percaya nggak? 3 hari 3 malam saya nggak tutup. Aten. Betul. 3 malam tuh. Nanti mau Udah kuat pergi seminggu itu lah. si Eng. Bang Eng tadi udah pergi ya? 1 pekan. Apa? Si Natali ngundang aku tadi malam. Mana aku tengok lagi udah tidur lagi. Oh, si Natali si Oten itu. Iya, hotel yang apa? Bang Iqbal kemana bang? Bang Iqbalnya lagi sibuk. Kenapa tanya Bang Iqbal nggak tanya hostnya aja? Nanya yang ada aja gitu ya. Nggak pernah ada satupun yang nanya kabar tentang hostnya ini. Udahlah nggak apa-apa lah, hostnya kan bukan siapa-siapa juga kan. Yang penting hostnya tetap selalu menghibur kalian di sini, menemani kalian di sini. Hostnya nggak dianggap. Apa? Hostnya nggak dianggap gitu Bang Deddy ya. Itulah. Suruh Iqbal, oh kok enak sekali suruh-suruh dia sibuk itu. Nggak bisa kita suruh-suruh. Kalau dia mau live. Dalam dekat ini insya Allah live kok dia itu. Tenang aja. Tunggu aja nanti dia akan buat gebrakan baru itu. Di live TikTok. Dia tuh di sela-sela kesibukan sambil belajar juga belajar ini bahasa ini kayak Ibrani, Aramaik itu. Tadi Opung udah kena gas juga Bang Deddy sama Bang Blender. Sama dua-duanya nggak mau berhenti bicara, cocok. Kena gas lah Opung ya sama Bang Blender ya. Solata. Aku soundcard Gas. habis baterainya. HP satu lagi pun habis baterainya. Kenapa? Ntar dulu lah, ku cas dulu soundcardku sama HP ya. Makan setiap naik komal sini selalu ada aja alasannya. Enggak, ini aku nggak kemana-mana di sini tetap. Cuma aku colokin ini dulu. Terserah, kalau saya ini welcome aja. Sampai malam ini, tenang aja sampai besok pun. Kenapa? Solata. Ada Bang Abu di bawah. Tadi ada naik sudah Bang Abu. Oh, Paling ada telepon mungkin apa-apa. Ya Solata, selamat pagi, good morning, good evening, good afternoon, good night, good apa lagi? Good apa? Good day. Goodbye. Good day. Apa good apa lagi? Apa lagi? Goodbye, good day, good day. Good luck. Good luck, good apa lagi lah, suka-sukamu lah, good pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good job. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good job. Good lah, pokoknya segala good lah buatmu ya Solata. Oke, selamat pagi Solata. Silakan Solata. Aku jadi ingat nama Solata Bom kan dulu pakai nama Solata tuh. Solata Bom. Soleta kan Solata, dia Solata ya Solata. Ya. Iya, kita mau ngangkat apa kiranya, tema apa nih? Ini banyak muslim sudah di atas sini ya. Itu ini akun Deddy Wijaya ini kalau tendang aja nanti host. Nggak bicara itu, ngapain dia Akun dia. Iya, mute aja itu dari tadi itu. Dari zaman Bang Blender sampai tadi nggak ngomong-ngomong itu. Akun itu. Itulah. Gimana itu? Itu sudah. Waduh, nggak betul. Nih baru kali ini saya ngelihat Bang Blender itu kalah ya. Bang Blender habis. Sampai di kick. Iya.
Tapi ya begitulah. Ternyata tidak ada yang mengalahkan opung. Aduh. Lanjut. Opung jinaknya cuma sebentar, udah gitu udah deh. Digasnya balik kita, nggak berhenti. Cuma sama-sama Mora doang dia jinaknya itu. Iya. Tapi malamnya kata Bang Deddy rindu dia opung sama aku. Pas pagi ribut aku lagi berdua sama dia. Iya, garang sekali lah opung ah. Tapi seru tadi malam. Ada 6 udah aku pikir nih udah mantap ini kan. Konten 6. Kita bertiga, Bang Abu, aku, Bang Deddy. Kabur satu-satu. Gak sabaran kali mereka pingin masuk. Gak mau gantian, maunya tiktokan gitu kan. Karena tuh aku udah girang itu tadi malam. 6 nih. Aku asal ada Bang Abu aku maju, aku paling depan. Biarpun congor nanti. Bisa aja. Nggak lagi gini Bang Ded, teman-teman lagi ada masalah itu sama si, sebut nama aja ya, sama si Roji ini. Makanya kemarin iya biasa. Makanya kemarin bolak-balik telepon. Lanjut. Buat ulah terus itu nggak usah tapi dianuin. Udah parah, udah pajang-pajang foto Bang Ded. Foto kita di ini, foto teman-teman itu kacau. Makanya aku gini Bang, aku kalau perseteruan itu kuhindari. Jadi pas aku misalnya aku merasa salah, udah biar nggak panjang, aku ngalah gitu, ngalah aja udah gitu. Nah, Jadi turun nggak saya panjang letak. lah. Kan dicuekin sih dia. Sebentar sabar, nggak apa-apa. Oh, Kan ada iya. Solata. Sudah Naik pergi. lah. Si Eno baru online, si Eno si congor itu. Baru online dia. Enggak, ya kita Hah? terlalu lembut. Enggak, maksudnya kita kan jangan datang-datang langsung ajak debat, ngobrol santai dulu lah gitu kan Bang Ded. Aduh mak, Qatar lagi naik, Qatar nggak bisa debat ini. Aduh mak, ini Nggak bisa debat ini. Qatar bisanya nanya ini. Silakan. Kritik agama naik, kritik aja dah. Aduh, Qatar ini bikin sakit kepala aku. Naik kritik. Lanjut bang. Qatar, selamat pagi Qatar. Aku belum pernah diskusi sama si Qatar. Qatar, selamat pagi Qatar. Pagi, udah bangun kau? Masih tidur. Oh, yalah tidur, lanjut tidur apa mau diskusi? Sebenarnya gini, makanya ini kan pertanyaan kalian ini lama itu loh, sampai Pak Budi Asali pun nggak bisa, pendeta-pendeta pun nggak bisa jawab tentang ketuhanan kalian, itu rumit sekali menjelaskannya. Gimana cara supaya mudah dipahami? Andaikan kau anggaplah aku nih anakmu gitu. Gini abang, Ketika Tuhan saya itu sebenarnya gampang saja mengerti. nggak bisa dipelajari ya, susah ya. Tidak percaya. Suara yang kecil, mic-nya dekatin. Karena begini abang, Tuhan saya itu ada dan bersama-sama dalam kehidupan manusia. Baru dia terangkat naik ke surga. Sehingga nyata dan jelas bahwa keberadaannya itu ada. Tetapi bagi orang yang tidak percaya, coba dulu abang. Orang yang tidak percaya, aku cuma merasa mengiyakan diri dulu. bahwa abang ini seperti ahli-ahli Taurat ya, dalam perjanjian baru ya, di kitab saya itu. Sok pintar, tapi tidak mengerti. Gitu.
Begitu Abang. Jadi Iya, apa yang ada maksudnya di hadapan maksudnya dia, kalian apa pelaku yang hukum ada di Taurat. hadapan pada saat ahli-ahli Taurat itu ada bersama dengan Tuhan saya, Tuhan Yesus. Mereka tahu dia, secara fisiknya mereka tahu. Tetapi keberadaannya dia sebagai Tuhan mereka tidak tahu. Karena apa? Mereka merasa bahwa mereka karena ahli-ahli Taurat, mereka lebih tahu dari semuanya. Begitu. Ahli Taurat itu nyembah Yesus gitu, maksudnya kayak kalian. Karena mereka tidak percaya, makanya mereka tidak menyembah. Karena mereka tidak tahu begitu. Padahal mereka tahu bahwa yang bersama dengan mereka itu Yesus. Tapi mereka tidak tahu keberadaan Yesus seperti apa. Jadi abang juga begitu. So mau mengajarkan bertanya tentang kekristenan, tapi abang tidak mengerti. Makanya tadi abang bilang, Suaramu Qatar makin lama makin kecil. makanya Tapi udah abang bagus. bilang tadi itu rumit di dalam belajar tentang kekristenan itu. Orang Yahudi itu kan penganut pelaku hukum Taurat. Yesus pelaku hukum Taurat. Siapa Tuhan di dalam hukum Taurat? Yesus sendiri kan dia tidak ada itu. Yesus nyembah Makanya tadi saya bilang tadi Tuhan. Tuhan Itu kan yang bersama-sama dengan mereka karena dengan keangkuhan mereka merasa diri mereka ahli dalam ahli hukum Taurat, ahli dalam hukum Taurat. Gini loh, pisahkan dulu, pisahkan dulu. Yesus ada Qatar. bersama-sama dengan dia. Maksud aku pisahkan dulu. Orang Yahudi, Abang, orang Yahudi itu kehidupan kan yang termasuk ada itu Yesus. tidak bisa. Sebentar. Makanya abang tidak mengerti Makanya kita secara. cari dulu, kita pisahkan dulu ajaran Yesus dan di luar Yesus, yaitu orang Yahudi. Iyalah Kristen bukan Yahudi. Yesus, di luar Yesus, sekarang yang mana yang menurutmu kau ikuti? Kalau Yesus bilang karena dia kan pelaku hukum Taurat, dia menyembah Tuhan, ya pasti otomatis dia menyembah Tuhan yang tertulis di dalam Taurat. Nah, Saya tanya abang dulu, abang percaya hukum Taurat atau tidak? percaya hukum itu pernah ada. Ya. Apakah hukum Taurat itu juga diajarkan ke abang? Dari kisah-kisah hukum Taurat. Secara langsung tidak, karena Maksudnya kami tidak bagaimana? hidup di zaman hukum Taurat, kami tidak Saya hidup. ajaran dalam ajaran Al-Quran itu apakah ada hukum Taurat yang di dalam diajarkan dalam Al-Quran abang? Di mana Musa membela Bersamaan aja gitu ya, karena aku di kan mana Musa membela laut itu apakah itu juga diajarkan oleh abang ajaran abang Al-Quran? maksudnya cara membelah laut. Bukan, abang ini bikin kepala sakit. Gimana? Maksudnya Sakit tadi lah saya kepala. bilang tadi, Kok ngomong pun apakah ajaran nggak jelas. Al-Quran itu mengajarkan tentang hukum Taurat, di mana Musa itu membelah lautan? Apakah juga diajar? Iya, maksudmu di dalam hukum Taurat ada cara membelah laut gitu. Gimana ceritanya kok Qatar? Jaringannya lagi itu nggak lama tuh. Jaringannya ada. Qatar. Ntar cari otenan akan terputuskan. Jaringan dia ya. Iya. Ada si Ray nggak bisa diskusi. Jimmy mau nggak dia masuk Jimmy ini tapi sombong. Jimmy Sinambela itu. Jimmy Sinambela. Iya sombong ya orang itu. Si Qatar minta naik lagi tuh. Jaringanmu ya Qatar ya? Kau punya jaringan yang tidak bagus.
Kenapa kau yang mental? Kalau jaringan aku yang nggak bagus, aku yang mental lah. Kau yang kasih keluar saya kan? Ya Allah ya Bukan. Rabbi. Iya. Jahatnya orang Kristen begini nih, jahatnya nih. Orang Fitnah. kamu sendiri, ya jadikan kamu yang ini, aduh, pakai otak lah kalau ngomong itu. Kau bicara pakai mulut atau Dikiranya pakai sinyal otak? punya kita gitu Bang Det. Kau Iya. Kiranya pakai sinyal mulut punya atau kita pakai gitu. otak? Oh, tidak salah Ya pakai bicara. otak lah. Dipikir Kau dulu Iya. baru bodoh bicara. gitu. Bicara pakai Main tuduh mulut aja. dan pikir pakai otak. Itu yang kau buat. Iya. Bukan kau bicara pakai otak. Ya, dikira sinyal punya orang Islam kah? Itu sudah. Yang menemukan kan orang Kristen. Gitu. Nggak ada orang Muslim. Ditemuinnya gitu di mana itu? Ditemuinnya di mana Hira. itu? Gua Sinyal. Hira. Oh, lo katanya orang Kristen. Oh, ditemuinnya di Gua Hiro. Ini benar yang mana kata? Dia akal-akal pakai gitu. Baku tipu gitu. Maksudnya? Ya begitu kan. ya. Oh, dia tipu gitu. kita, maksudnya dia tipu kita. Oh. Jadi ditipu-tipu dikit. Oh, berarti orang Oten itu suka nipu-nipu ya? Ajarannya suka menipu. Seperti ajarannya yang di Gua Hira itu. Jadi mana ada Dia dapat sinyal di Gua Hira tuh. emang di Kristen ada Gua Hiro? Kurang tahu saya. Nah, ini udah tipu-tipu lagi nih. Nah, itu tipu-tipu lagi. Kurang tahu Iya. saya. Itu kelihatan itu. Iya. Dan yang bisa jujur. Yang berarti bisa jujur. Kristen ini bisa jujur. Jadi kalau di Kristen boleh menipu ya begitu Saya Katar ya. bertanya ke abang dulu. Suaranya gedein. Menurut Tanyalah, abang, tanya. ajaran Islam itu sama dengan ajaran orang Yahudi ya? Atau hukum Taurat itu kan dipakai oleh Al-Quran juga kan? Atau bagaimana? Sama dalam persepsi terkait tentang ketauhidannya mah sama, tapi syariatnya ada yang beda. Saya mau bertanya, artinya Tuhannya orang Islam dan Tuhannya orang Yahudi itu sama atau berbeda? Ya, zatnya sama. Zatnya sama. Maksudnya bagaimana? Sama, Bang. Artinya Tuhannya sama. Zat ekstensi, Hanya berbeda itu di sama. ucapannya atau artinya di Al-Quran Allah. Hanya beda dari nama. Orang Yahudi dengan menyebutnya Penyembahannya Elohim, tujuannya Hashem. Penyembahan Tuhan Iya. itu Sama dalam zat dan sifat itu sama. jadi aulanya Tuhan, aula itu adalah Yahweh itu sendiri, begitu. Allah itu adalah Tuhan yang disembah juga oleh orang-orang Yahudi. Lalu kenapa ada ayat yang bilang saat berhubungan sama istri pada hari Jumat itu sama dengan membunuh orang Yahudi dan orang Kristen? Ya, ayat yang mana pula itu Bang Kotor? Bang Kotor, Abang Bang paham Katar. ini saya maksud itu tidak? Karena sering itu juga dimunculkan, berarti itu benar gitu. Artinya saya mau tanya, apakah ada kalau hal seperti itu terjadi itu bagaimana menurut pandangan abang? Gitu. Sebenarnya abang mendapat informasi dari mana ya? Kok saya baru tahu ini? Saya sendiri yang pelakunya, praktisinya, nggak tahu kisah ini. Apa yang abang ucapkan tadi itu? Kok abang tahu? Jangan-jangan abang ngarang-ngarang ini. Ngarang-ngarang nggak bang? Keluarin datanya bang. Kotor lagi ke Qatar. Namanya kotor. Iya. Kotor. Kan Hilang. Turunnya dia. Nanti yang di framing apikal tim ini. Jadi kenapa saya diturun-turunin? Ada nggak diturunkan kok? Iya, nanti di framingnya begitu Bang Ded. Kenapa saya diturun-turunin gitu?
Dan saya baru tahu ini tadi, belajar sedikit dari Bang Kater ini kan. Kalau kita nge-lag gitu, yang salah itu bukan kita, bukan jaringan kita, Islam. tapi orang lain. Umat Islam yang salah. Yang salah umat Islam. Jaringan kita jelek gitu kan. Iya. Wah, sinyalnya hilang berarti umat Islam yang salah menurut kotor ini. Itu ilmu-ilmu baru ini. Pembelajaran baru ini. boleh tuh bisa sing ke Google tuh, siapa tuh Google bisa bisa menjawab kenapa jaringan hilang, muslim yang disalahkan kan begitu. Tuh kan, Aja. kenapa diturun-turunkan saja? Ayo. Bang, tadi Ya Bang Kotor, jawab dulu tadi. loh gini Bang, ini sudah saya jawab ya. Saya sebagai praktisi Islam, pelaku Islam, tidak pernah mendengar berita ini. Kok Abang tahu? Dari mana Abang tahu berita ini? Abang kan Jangan abang jangan terbalikan bahasa ya. Buktinya begini abang. Saat Gimana? sekarang ini banyak orang Islam yang membenci Yahudi, yang tidak satu yang seperti orang Pakistan, orang Bangladesh, orang Afghanistan, itu sepertinya membenci orang Kristen, orang Yahudi. Lalu mereka seperti mereka menghubungkan dengan masalah Palestina, padahal itu kan politik. Mereka sangkut belangsir agama. Dalam ajaran mereka juga bilang lebih baik membunuh orang Yahudi dan orang Nasrani daripada mendiamkanlah begitu. Seperti artinya mereka ya, di dalam Al-Quran juga kepingin membinasakan. Tetapi kalau di dalam hubungan mereka bilang Tuhan itu satu, lalu menyamakan bahwa Yahweh itu juga sama dengan Allah. Dari sini kan kalau kita melihat sepertinya ajaran ini sepertinya timbal balik, tidak ada hal yang bisa kita pegang untuk bisa mempercaya ajaran model gitu kan. Gitu abang. Abang pegang tangannya udah berapa? Abang sanggup pegang semua umat Islam itu? Abang bicara langsung saja. Ya itu saya jawab. Yang ketawa. Gini Bang, enggak, pertanyaan Abang itu ya itu tendensius. Bukan Kalau masalah. seandainya Kita lihat kenyataan. iya. Mungkin saya tidak bisa memperlihatkan ayat itu, tapi saya tahu. Bang Kotor. Paham dengan mata saya. Gitu. Bang Kotor, cuci muka dulu lah sana nah, baru ngomong. Kosa kata kau masih belepotan, cuci muka dulu lah. Masih ngambang kayak tai, belum disiram. Kau buta huruf begitu, kau jangan ngomong. Kau itu tai kerbau. Ya, kau tai babi, pantasan moncong kau bau kali. Kau apa kau? Kau anjing Kau juga. Kau apa? Nah, kau anjing aja kau makan. Bau sapi juga kau. Mana? Sapi ku makan enak. Kau anjing merasa kau bahwa makan. kau paling hebat. Tai kucing kau. Tolol. Tai kucing kau makan, astagfirullahaladzim. Kau memang moncong kau ngomong apa? Ngomong au. Cuci muka dulu sana baru ngomong sama aku. Bahasa kau pelepotan ya. Ngelek aja lagi ntar. Difitnah lagi tuh hostnya. Ya. Aku dengar ke dari tadi nanya muter gak jelas. Nanya apa? Belum diminta dalil itu. Dalilnya kalau diminta nggak bisa tunjukin, makanya dia udah ngomong. Aku nggak bisa tunjukkan ininya. Congor aja kau pelihara. Banyak makan babi makanya bau kali. Mana dia? Turun lagi nanti abangnya itu yang Iya biasa Bang. Sinyalnya hilang, nanti orang dia Islam mau framing itu. Dia modelnya mau framing tapi secara halus-halus, pelan-pelan dulu dia itu kayaknya. Terus kalau lagi dengan ngomong apa dia? Ya biasalah, bahasa-bahasa mutiaranya keluar, bahasa kasihnya keluar.
Bahasa aku cinta padamunya keluar. Bang Abu, aku Ya, begini, aku minta di itulah Bang Abu narasikan sedikit tentang ketika kita sebelum lahir itu, bahwa ada perjanjian kita tuh di Lauh Mahfuz itu. iya. Sehingga Jadi surat Ibrahim. surah Ibrahim ya. Pernah di situ aku, maksudnya setelah penjabaran dari salah satu surah itu mungkin di Al-Quran, bahwa di situ dikatakan ketika di Lauh Mahfuz kita itu memang sebenarnya pada dasarnya tidak mau dilahirkan, itu roh kita itu kan. Jadi Allah katakan nggak apa-apa, ada yang mendampingimu gitu. Aku tetap bersamamu, kata Allah. Nah, turunlah kamu. Maka karena Allah meyakinkan, maka roh kita itu turun, mendiami kandungan ibu kita gitu. Nah, pada saat lahir kita menangis. Kenapa? Ketakutan, takut kita. Lagi enak-enak kita misalnya di sana, kita nggak punya beban untuk mempertanggungjawabkan akibat perbuatan gitu kan. Maka bayi itu setiap yang lahir pasti menangis. Nah, bagaimana nanti dengan yang tidak sampai, maksudnya gini, kan kita tidak semua orang harus terlahir dalam keadaan muslim, ya kan? Nah, aku ingin Bang Abu gimana cara menjelaskan untuk kelanjutannya setelah lahir kepada yang tidak muslim. Ya, kan ada hadisnya mengatakan kullu mauludan alal fitrah, ya kan? Maka setiap anak itu lahir akan dalam keadaan fitrah. Lalu orang tuanya yang menjadikan Majusi, Nasrani, Yahudi, Nasrani, Majusi. Jadi begini Bang Bilal, anak dari 0 sampai akil balik itu fitrahnya tetap satu. Dia meyakini bahwa Tuhan itu satu, kan? Setelah lahir itu akan tetap meyakini bahwa Tuhan itu satu. Nanti di akil balik, nah baru dia bisa menerima konsep-konsep seperti Tritunggal atau segala macam. Nah, kemudian dia didoktrin kan di usia yang akil balik itu. Tapi tetap Bang, fitrahnya itu akan tetap terbawa sampai dia mati. Fitrahnya ini mengatakan bahwa Tuhan itu satu. Coba kita lihat orang-orang Kristen itu. Pada faktanya dia hanya menyembunyikan keyakinan bahwa Tuhan itu satu. Sehingga kita lihat, dijadikan Yesus Tuhan, ini Tuhan. Tetap kalau ditanya Tuhannya satu, itu fitrahnya dia itu. Gitu. Nanti maka ketika orang tersebut Allah kehendaki kebaikan, maka Allah tuntunkan dia kan kebaikan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Maka Allah ilhamkan kepadanya suatu jalan kebaikan dan satu jalan keburukan. Nanti kan ada ayat lagi mengatakan wa amaman a'ta wa taqwa wasodaqatul bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Nah, setelah Allah ilhamkan satu kebaikan dan satu keburukan, lalu bagi orang-orang yang dia bertakwa dan beriman, ya, lalu dia membenarkan tentang risalah-risalah yaitu keislaman, maka Allah berikan jalan-jalan kebaikan menuju ke sana. Gitu. Jadi nanti itu pada waktu kita sudah akil balik, dari fitrahnya itu, dari fitrah si anak itu, dia akan dari fitrahnya itu dia akan tetap mencari Tuhan dia itu sebenarnya yang sebenarnya. Namun karena istilahnya yang tadi itu lingkungan, keluarga yang membentuk dia, ya, yang membentuk dia menjadi kafir atau menjadi beriman, itu kan dari keluarga sebenarnya. Setelah itu, nah disitulah peran Allah ilhamkan mana
kepada siapa, kepada makhluk tersebut, mana dia jalan yang dia pilih gitu. Kalau dia jalan pilih untuk menjadi kafir, ya Allah berikan jalan-jalan kekafiran. Maksudnya bukan berikan, Allah permudahkan jalan-jalan kekafiran baginya. Kalau dia orang beriman, maka Allah permudah jalan-jalan keimanan baginya. Seperti itu, Bang. Tapi pada poin nanti pun dia akan di dalam, kalaupun orang kafir, tanyakan. Sekafir-kafirnya orang mau agama apa itu pasti meyakini Tuhan itu satu. Itu nggak bakal diingkari. Karena ini perjanjian ketika di surat Ibrahim, Anna bi rabbikum qal bala. Ya kan? Ini perjanjian ini mutlak gitu. Ketika Allah bertanya kepada kalian, mereka menjawab tentu saja iya. Seperti itu. Begitu, Bang. Artinya Allah itu kan karena tadi kan awalnya Allah berjanji itu kan, nggak apa-apa, nggak usah takut. Ya betul. Kita itu kan ketika di Lauh Mahfuz, roh itu dia nggak mau disuruh pun memilih, aku tetap memilih denganmu ya Allah, gitu ya kira-kira ya. Nggak apa-apa kata Allah, turun dah. Nah, setelah lahir kan ada penjelasan Bang Abu tadi, nanti setelah balik ketika akal mulai bekerja, berfungsi, fitrahnya itu kan akan mencari kan. Betul. Dia akan mencari, akan tetap dia mengakui bahwa hanya ada satu pencipta langit dan bumi. Nah, yang aku tidak pahami itu, apakah ini sebagai bahan ujian untuk mereka yang tidak mendapat tuntunan. Gimana ya? Kita tidak menyalahkan apa yang memang sudah Allah tetapkan gitu kan. Ketika Allah menjanjikan, nggak usah takut. Nanti ada yang menuntunmu untuk kembali ke fitrah itu. Ya. Gimana ya cara? Maksudnya Ya. itu yang aku minta sama Bang Abu. Gimana cara menjelaskannya? Apa cara memahaminya? Memang kita tidak menyalahkan satu ketetapan Allah gitu kan? Mereka kan udah dapat ini. Seperti kita ini sebenarnya inilah yang dimaksudkan Allah gitu kan? Sudah sampai dakwah. Ini jalan fitrah. Tetapi itu pilihanmu. Mungkin begitu kalau aku bisa kata kasarku. Betul. Kan? Betul. Dakwah sudah sampai. Permisi Bang Abu, mau nanya. Ya. Silakan Bang Fit. Itu tadi yang kalau misalkan anak kecil menangis di saat baru lahir itu karena apa Bang tadi Bang? Karena masih takut gitu. Memikirkan takut Bang. Karena kan gini Bang. Yang pernah aku dapat literasinya gitu kan. Ketika kita semua berada di alam roh, kita itu di sana itu sebenarnya dasarnya nggak mau turun, nggak mau kita hidup diturunkan Allah ke bumi ini. Tetapi dengan ketetapan Allah katakan nggak apa-apa, kau turun aja. Nanti ada yang menuntunmu. Kan roh kita ini kan nggak mau pisah dengan Allah, nggak mau. Nah, Allah yakinkan, nggak apa-apa, turun aja. Aku tetap bersamamu, kata Allah. Nanti banyak saudara-saudaramu itu di sana. Ya kan? Ada yang sesama muslim, nah katakan begitu ya. Nanti ada saudara-saudaramu di sana. Kau tidak sendiri di sana. Oke, satu. Ya, dapat nih materi bagus nih. Berarti kalau ya baru lahir wajibnya memang wajib ya nangis gitu ya. Karena ketakutan kita itu. Tapi kalau bayi Oten enggak Bang. Bayi Oten bilang lahir anjing babi gitu. Tai. Nah, yang aku mau tahu itu
ketika dakwah tidak sampai, oke lah, ketika dakwah nanti ada dua bagian Bang Abu yang aku pingin penasaran itu. Yang tidak sampai dakwahnya, bagaimana kelanjutannya? Yang sudah lahir, dia akan mencari fitrahnya. Memang apa ini ya? Allah katakan tadi, nggak usah takut. Nanti di situ banyak teman-temanmu itu. Nah, kan ketika balik tiba, akal kan mulai bekerja. Nanti tuntunan dakwah ini kan udah sampai ini seperti ini. Ini medsos ini kan nggak cuma terbatas di Indonesia ini, kan seluruh dia kan. Ada yang paham bahasa Indonesia di luar negeri. Ini kan udah sampai dakwahnya ke kupingnya. Silakan coba Bang Abu dilanjut sambil narasi kosong kita. Aku penasaran cerita kelanjutannya setelah balik itu, bagaimana itu ketetapan Allah selanjutnya itu. Yang di mananya Bang? Kalau ketika manusia itu dewasa, ketika balik, dia kan sudah paham, hanya ada satu Tuhan ini, ya kan? Hanya ada satu Tuhan. Lalu siapa yang apa ya? Aku tidak mau bilang ketetapan Allah itu Allah sudah tetapkan, karena Allah tidak pernah menetapkan. Hanya takdir yang jadi ketetapan Allah itu yang Allah tetapkan. Di luar itu akal kita manusia yang terlahir ini yang bekerja kan. Gimana cara menjelaskannya atau memahami itu Bang Abu? Silakan Bang Abu. Bang Abu mungkin cukup ada ilmunya gitu. Makanya saya bilang di suratnya itu kan di ayat Asy-Syams, fa'alhamaha futur wan nafsi wa ma sawaha. Dan bagaimana Allah menciptakan jiwa secara sempurna kan? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah ilhamkan kepada mereka keburukan, jalan-jalan keburukan dan jalan-jalan kebaikan dan ketakwaan. Jadi maksudnya gini Bang, ketika manusia itu sudah dewasa, ya, kemudian manusia itu sudah bisa memilih mana yang baik dan benar, maka Allah ilhamkan kepada hati-hati mereka. Ya, maksudnya diilhamkan itu apa ya kalau ininya? Allah bentangkan dua jalan gitu loh, di gimana? Iya. Saya simak Bang Abu bahwa Allah sudah memberi penjelasan itu bahwa ada yang baik dan ada yang buruk gitu kan. Ada yang Allah jabarkan itu, tinggal kau pilih kemana gitu. Ya paham Pak Bu. Ya silakan Pak Bu, lanjut Pak Bu. Nanti kan tergantung orangnya mana yang pilih kan. Ayatnya selanjutnya fa'ama man ata wa taqa, maka barang siapa yang beriman dan dia bertakwa, wasaddaqatul bil husna, dan membenarkan keislaman, fasannu yassiruhu lil yusra, maka Allah bentangkan ke jalan-jalan dalam kebaikan, permudah jalan-jalannya ke sana. Wa amaman bakhila wastaghna, barang siapa yang dia bakhil dan membangkang, wasadaqatul bil husna, dan dia wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan Islaman, fasanu yassiruhu lil yusra, maka Allah permudah jalan-jalan kesukaran ini, jalan-jalan maksiat ya. Jadi intinya begini, Allah mengilhamkan satu kebaikan, Allah ilhamkan satu keburukan. Nah, si makhluknya ini akan kemana dia? Jikalau makhluknya ini, si orangnya ini, dia condong kepada kebaikan, maka Allah berikan jalan-jalan kebaikan. Kalau dia condong kepada keburukan, maka Allah berikan jalan-jalan keburukan. Artinya begini Bang, Allah ketika ketika sudah di akhir balik, Allah sudah memberikan penjelasan ini baik ini buruk, terus si manusianya ini
dia condong di antara dua pilihan ini, akan kecondongannya kemana dia akan Allah berikan gitu. Kalau dia condong ke keburukan, ya, maka Allah berikan keburukan kepadanya. Allah permudah keburukan tersebut. Kalau dia condong kepada kebaikan, Allah permudah juga kebaikan. Artinya di sini Allah tetap memberikan pilihan kebaikan keburukan itu kepada hambanya, di mana dia memilihnya gitu. Nah, kecenderungan pemilihan ini biasanya jatuh kepada pengaruh lingkungan gitu. Nah, ketika pengaruh lingkungan yang dia berkumpul dengan orang-orang buruk, ya dia jadinya buruk. Ketika dipengaruhi oleh orang-orang baik, dia jadinya baik. Ya, jadi ketika orang itu lebih condong ke keburukan, itu pengaruh lingkungan. Kalau dikatakan, wah berarti Allah membiarkan hambanya keburukan, tidak. Karena pilihan itu datang dari diri manusia tersebut. Dengan siapa dia bergaul, dengan siapa dia memilih, dengan apa yang dia pilih, gitu. Dan peran besar dalam pengaruh ini adalah lingkungan, gitu. Karena apa? Allah pun menurunkan risalahnya kan. Gimana sejelasnya juga gak bingung Bang Bilal. Ya poinnya begitulah. Allah sudah memberikan kebaikan, keburukan, tergantung bagaimana sikap si orang ini memilih, dan sikap orang ini biasanya terambil karena pengaruh dari lingkungan. Begitu mungkin cara simpelnya Bang Bilal. Ya, intinya Allah sudah memperlihatkan pilihan kan. Kau mau pilih jalan buruk, silakan. Kau mau pilih jalan baik, silakan. Yang jalan baik ini ada ujungnya. Apa arti? Maksudnya gini, bahwa tidak ada campur tangan Allah lagi di situ kan? Karena Allah apa? Kan Allah sudah sudah menunjukkan, ya kan? Ada pilihan baik dan buruk. Nah, inilah makanya yang tadi saya bilang begini, jika memang Allah tetapkan begini, tidak mungkin, karena udah salah pahamnya, maksudnya salah memaknainya gitu ya. Betul. Allah jadi nyatalah bahwa Allah ini, jangan takut kata Allah, turun aja, nanti di sana banyak temanmu. Nah, ini baru saya paham, maksudnya bahwa ketika balik Allah perlihatkan kau pilih yang mana. Jika kau pilih kebaikan, maka akan mencari sehingga kau tahu siapa yang memfitrahkanmu. Ya gitu mungkin Pak Abu ya. Betul. Kau akan kembali menemukan jalan fitrahmu itu. Nah, begitu juga dengan keburukan. Karena pun ada juga satu periwayatan bahwa bahkan seorang yang ahli ulama ya gitu ya, bahkan ahli ibadah, mereka ada satu pertanyaan dari pernah nggak kira-kira Pak Abu dengar, apakah kau merasa yakin, siapa ya, lupa aku, sehingga ahli ibadah ini menangis dia. Pertanyaan seorang pemabuk kepada ahli ibadah ini, apakah kau yakin kau akan diselamatkan Allah karena ibadah-ibadahmu itu? Bahkan seorang ahli ibadah menangis, tidak berani mengatakan, ya, aku akan selamat. Allah Maha Pembolak-balik. Ada itu kisahnya, periwayatan tentang itu. Aku pernah dengar. Nah, aku sudah paham ini Pak Abu, yang ini ya. Nah, satu lagi Pak Abu, ketika seseorang tidak sampai dakwah kepada mereka, bagaimana nanti kelanjutannya itu Pak Abu? Ya, terkait pertanyaan kedua, bagaimana terkait orang-orang yang dia tidak menerima dakwah?
dan dia mati dalam keadaan dia tidak mengetahui apa itu Islam. Maka ujiannya nanti ketika di kebangkitan. Jadi begini Bang, ketika di dunia dia tidak mengenal Islam, tidak tahu siapa yang disembah, walaupun di fitrahnya dia meyakini oh Tuhan itu satu, tapi karena tidak ada dakwah, tidak ada cara mengajarkan bagaimana beribadah, lalu dia mati dalam keadaan tersebut. Nah, itu nanti ujiannya di saat dia dibangkitkan. Nanti ada kaum di zaman fatrah, yaitu kaum di mana ia tidak mendapatkan pengetahuan tentang Islam sama sekali, dan belum ada diutusnya nabi kepada mereka, dan adapun sudah diutus tapi belum kepada mereka belum sampai, ya. Nah, ketika nanti dibangkitkan, Allah uji mereka karena di dunia Allah tidak mengirimkan utusan. Ketika di yaumil akhir, maka Allah jadikan malaikat itu sebagai utusan, ya, utusan atau rasul. Nah, kalau di dunia kan kita risalahnya beribadah itu kan sholat segala macam gitu kan, tapi bentuknya semua itu kan ketaatan. Kalau di akhirat nanti, di yaumil akhir nanti, risalahnya itu cuma sekedar mereka diperintahkan untuk memasuki neraka dalam rangka mereka taat tidak atas mereka taat tidak atas perintah Allah yang disampaikan oleh Rasul ini dari kalangan malaikat. Jadi begini, saya simpelkan aja ya. Jadi orang-orang yang tidak mendapatkan dakwah itu dibangkitkan. Kemudian Allah mengutus malaikat sebagai rasul mereka. Lalu malaikat ini memerintahkan kepada kaum ini yang dia tidak mendapatkan dakwah itu selama seumur hidupnya itu untuk memasuki neraka. Dalam rangka apa? Kaum ini taat tidak dengan apa yang disampaikan, atau dengan apa? Taat tidak dengan apa yang diperintahkan oleh Rasul ini. Nah, kemudian jikalau mereka mentaati perintah Rasul ini, perintah malaikat, Rasul dari kalangan malaikat ini, ketika mereka memasuki neraka dengan keadaan ridho, dengan keadaan dia mengakui dengan ketaatan karena menuruti perintah malaikat tersebut, maka api itu dijadikan dingin. Lalu mereka diangkat ke surga. Adapun mereka yang tidak taat atau dia enggan, maka Allah kirimkan malaikat Zabaniyah untuk menyeret mereka ke neraka dan mereka kekal di dalamnya. Jadi nanti ujian nanti orang-orang yang tidak menerima dakwah ini, katakanlah masa fatrah ini, itu ujiannya dengan memasuki neraka. Begitu Bang Bilal. Ketika mereka memasuki neraka dan taat, dan neraka itu dijadikan dingin, lalu Allah angkat ke surga. Seperti itu Bang Bilal. Artinya ujian ketaatan ketika mereka tidak sampai dakwah, katakanlah fatrah ya, yang jelas ya. Kalau sekarang mungkin nggak ada zaman fatrah, karena apa? Semua orang sudah sampai, ya. Mungkin ketika zaman kekosongan itu ya, itu umat kaum itu yang dikumpulkan untuk diuji dengan ujian, lompatlah kau ke neraka. Apabila dia taat, maka Allah putuskan ini yang taat, yang tidak mau melompat, ini yang dapat hukuman sesuai ketaatannya. Ya, paham Pak Bu. Ini Tapi perlu diketahui Bang, masa fatrah itu bukan hanya masa kekosongan Nabi. Karena ketika Rasulullah diutus pun kan ada di belahan bumi yang jauh, yang dia tidak mengenal Rasulullah dan Islam belum sampai kepadanya. Itu pun masih dikategorikan dalam keadaan fatrah juga Bang. fatrah ya. Ya, kan Rasulullah di Mekah nih. Ketika dakwah Islam turun, wahyu pertama turun, kita di Indonesia misalnya kan, kita nggak tahu kan kejadian itu. Terus kita mati dalam keadaan demikian, itu masih kategori fatrah. Jadi fatrah itu tidak hanya dari kekosongan, tapi Islam belum sampai kepadanya. Maksud nggak Bang Bila? Iya. Belum datang Islam. Belum
langsung datang dakwah ke kupingnya itu, bahwa kehadiran Rasulullah membawa apa yang Allah izinkan gitu kan, apa yang Allah ridho gitu kan. Nah, betul. paham. Satu lagi Pak Bu, bagaimana kosakata fatroh dan fitrah itu apakah sama gitu? Fatroh itu apa makna fatroh? Fatroh apakah sama dengan fitrah? Sama ya. aja. Fatroh itu fitrah ya. Kalau fatroh itu kan di sukun taknya, ya kan, ro ditambahin tamar butuh, fatroh. Fitroh itu kan dia kemasuk wajarnya fa, ta, ro, ha. Cuma dia dibaca kasroh, yang satu dibaca fatah kan, seperti itu kan. Intinya sama. Sama Fitroh itu kan diartikan orang yang dalam keadaan bersih. Iya. Fatroh itu kenapa disebut masa fatroh? Masa dalam keadaan bersih atau kekosong. Fitroh itu kan kosong juga. Paham nggak? Iya. Fitroh itu dikosong, fatroh pun kosong. Cuma beda penyebutan. Kalau fitroh itu aktif, fatroh itu tidak aktif. Itu aja. Iya. Paham Pak Bu. Akhirnya apa? Saya baru paham. Karena begini, kita katakanlah tidak di Muslim gitu ya, tidak di Muslim, bahwa sesuatu itu sudah jadi ketetapan dari sananya. Saya bilang tidak. Tapi saya tidak bisa menjelaskan bahwa ada satu ketetapan Allah yang tidak bisa dirubah. Itu ketetapan Allah. Kapan kita lahir, dari siapa kita lahir, itu ketetapan Allah. Oh iya. Itu kan